Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Dewantoro dan teman saya Yanualita Rahmawati. Di sini kami akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Jadi di sini saya akan menerangkan lagi tentang pembahasan sebelumnya tentang kurikulum. Apa arti dari kurikulum itu? Kurikulum yaitu memiliki sebuah arti, yaitu jalan terang yang dilalui oleh pendidikan atau oleh seorang guru dengan peserta didik untuk mengembangkan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai. Adapun fungsi kurikulum sebagai instrumen untuk tercapainya sebuah pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian yang penting dan dapat mendukung terlaksananya pendidikan. Bagian-bagian ini bisa kita sebut sebagai komponen yang akan kita bahas sebentar lagi. Kurikulum sebagai alat pendidikan memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Dan setelah ini kita akan membahas apa saja itu komponen-komponennya. Ada 5 komponen. Yang pertama ada komponen tujuan, komponen isi, yang ketiga ada komponen strategi, keempat komponen proses pembelajaran, dan yang kelima ada komponen evaluasi. Di sini saya akan membahas mulai dari komponen tujuan. Komponen tujuan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama ada tujuan pendidikan dasar. Adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini bisa kita katakan level paling bawah. Lanjutnya di poin B ada tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya di poin C ada tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya, atau bisa kita sebut dengan sekolah menengah kejuruan. Dan tujuan pendidikan institusional tersebut bisa kita jabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran tersebut yang dikembangkan di setiap sekolah ataupun satuan pendidikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin nomor 2, yaitu komponen isi. Isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran. Poin kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Dan poin ketiga itu materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan selain itu, materi kurikulum juga mengandung beberapa aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut, yang meliputi yang pertama itu adalah teori, ialah perangkat konstruk atau konsep, definisi, dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan spesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Jadi ini level bawahnya. Yang selanjutnya poin B adalah konsep, di mana ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Selanjutnya di poin C
ada generalisasi, ya, adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Selanjutnya di poin D ada prinsip. Itu adalah satu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Dan di poin E ada prosedur. Adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Ibaratnya ini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah tuh guys. Prosedur. Selanjutnya di poin F ada fakta, mana dia adalah jumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting. Terdiri dari terminologi, orang dan tempat dan kejadian. Jadi ini sifatnya nyata, bukan hoax itu. Di poin G ada istilah, ini adalah kata-kata perbendaharaan yang baru, khusus yang diperkenalkan dalam materi. Misalkan ada kata-kata baru, kita bisa sebut dengan istilah. Selanjutnya di poin H ada contoh atau ilustrasi. Di sini ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Pasti di sekolah-sekolah ini ada yang menerapkan ini contoh atau ilustrasi. Karena kalau dalam suatu pelajaran kita tidak punya contoh atau ilustrasi, siswa atau mahasiswa itu bakal kebingungan maksud dari tujuan pembelajaran itu. Dan poin terakhir I itu adalah definisi, adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal tertentu atau dalam kata garis besarnya preposisi. Preposisi ialah suatu atau teorem atau pendapat yang tidak bisa kita berargumentasi. Jadi hampir sama dengan poin F. Definisi ini nggak bisa kita berargumen. Ini sifatnya adalah real atau fakta. Dan untuk poin ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Yanualita Rahmawati. Untuk saudara Yanu, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang komponen yang ketiga, yaitu komponen strategi. Komponen strategi merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dengan kata lain, strategi ini merupakan rencana yang diwujudkan dalam bentuk suatu kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen strategi ini mempunyai nama lain, yaitu komponen metode, yang merupakan salah satu komponen yang penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, namun menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Dengan kata lain, komponen strategi ini mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran atau pendidikan tersebut. Selanjutnya, yaitu poin keempat, komponen proses pembelajaran. Komponen ini sifatnya sangat urgent atau dengan kata lain penting dalam sistem pengajaran karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Karena komponen proses pembelajaran ini menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini berperan untuk memeriksa atau melihat kinerja dari kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Nah, setiap kegiatan dari komponen evaluasi ini akan memberikan umpan baik. Demikian juga
dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pembelajaran tersebut. Proses umpan baik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan, baik penentuan dan perumusan tujuan, mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi, dan media mengajar. Jadi intinya komponen evaluasi ini merupakan untuk memeriksa atau melihat kinerja dari suatu kurikulum secara keseluruhan. Jadi menilai kurikulum itu bagus atau tidak untuk diterapkan pada proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan di atas tadi. Saya Bagus Adi Dewantoro dan teman saya Nualita Rahmawati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.